Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, saya Rusdiana Amri, mahasiswi semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habari Nurul Sampit. Di sini saya telah merangkum 5 bab dari materi Hukum Administrasi Negara. Bab 1 ada pengantar Hukum Administrasi Negara. Yang pertama ada pengertian administrasi negara. Arti administrasi negara adalah sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau instansi politik kenegaraan. Artinya meliputi semua organ yang berada di bawah pemerintah mulai dari presiden, menteri, termasuk gubernur, wali kota, bupati, atau organ yang menjalankan administrasi negara. Yang kedua ada tujuan dari adanya administrasi negara. Tujuan adanya administrasi negara di dalam negara yang berdemokrasi yaitu untuk mencapai tujuan negara yang sudah ditetapkan oleh rakyat, yakni untuk mempertahankan keamanan, menyelenggarakan kesejahteraan, mewujudkan kemerdekaan dan ketertiban, serta menegakkan keadilan daripada rakyat itu sendiri, dengan kata lain untuk mewujudkan kehidupan yang baik untuk rakyat. Yang ketiga ada perbedaan pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah penyelenggara kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu negara, sedangkan pemerintahan adalah mencakup kepada seluruh organ-organ, badan, dan lembaga-lembaga yang ada dalam satu negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Yang keempat ada lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1954. Yang kelima ada istilah hukum administrasi negara. Dalam bahasa Inggris, hukum administrasi negara disebut administrative law. Dalam bahasa Belanda, hukum administrasi negara disebut dengan administrative recht atau bestuurrecht. Dalam bahasa Indonesia, hukum administrasi negara disebut hukum tata pemerintah atau hukum tata usaha negara. Yang keenam ada hukum administrasi negara. Berdasarkan perspektif ilmu hukum, administrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum administrasi umum atau Allgemendel, yaitu berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi. Yang kedua ada hukum administrasi khusus atau bijzonderdel, yaitu terkait dengan bidang-bidang tertentu saja. Contohnya hukum kepegawaian, hukum lingkungan, hukum tata ruang, dan hukum kesehatan. Yang ketujuh ada sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum material yang terdiri dari historis dan filosofis. Yang kedua ada sumber hukum formil yang terdiri dari peraturan perundang-undangan atau hukum administrasi negara secara tertulis. Yang kedua ada jurisprudensi. Yang ketiga ada praktik administrasi negara atau HAN yang merupakan hukum kebiasaan. Yang keempat ada doktrin. Selanjutnya kita masuk dalam bab 2 yaitu instrumen pemerintahan. Yang pertama di sini ada korelasi. Korelasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada instrumen pemerintahan, yaitu alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua ada perbuatan atau tindakan pemerintah, atau biasa juga disebut dengan Bestuurhandeling. Kedudukan pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu sebagai organ negara dan sebagai administrasi negara. Administrasi negara dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada perbuatan nyata atau non-hukum. Yang kedua ada perbuatan hukum. Perbuatan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum privat dan perbuatan hukum publik. Bagian W ada wewenang. Yang pertama ada konsep wewenang, dimulai dari kedaulatan, kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kewenangan disebut kekuasaan formal. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa
Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Selanjutnya ada bagian C, bentuk-bentuk instrumen pemerintahan, dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan, kedua keputusan tata usaha negara atau ketun. Yang ketiga adalah peraturan kebijakan atau presentment atau dikresi. Yang keempat ada rencana atau head plan. Yang kelima ada perizinan, yang keenam ada instrumen hukum perdata. Kita akan bahas yang pertama tadi, yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan bersifat in abstracto general norm yang memenuhi unsur satu ada waktu, tidak hanya berlaku pada saat itu saja. Yang kedua ada tempat, tidak hanya berlaku pada tempat tertentu saja. Yang ketiga ada orang, tidak hanya berlaku bagi orang tertentu saja. Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu keputusan tata usaha negara atau ketun. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kekuatan hukum ketun berkekuatan temporer. Yang ketiga ada peraturan kebijakan. Artinya orang yang memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan sesuatu. Dalam lingkungan hukum administrasi negara, peraturan kebijakan diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas yang keempat tadi, yaitu rencana atau head plan. Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu atau yang tertib. Akan tetapi hanya rencana-rencana yang berkekuatan hukum yang memiliki arti bagi hukum administrasi. Kita masuk dalam pembahasan bagian 5, yaitu perizinan. Perizinan dapat dikatakan sebagai pemberian legalitas. Kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu instrumen hukum perdata. Penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dasar dari organ pemerintahan dalam menjalankan tugas pemerintahan, sedangkan penggunaan instrumen hukum perdata merupakan konsekuensi dari paham negara kesejahteraan yang menuntut pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Kita masuk dalam bab 3, yaitu penegakan hukum administrasi negara. Sternberg menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan, penegakan sanksi. Pengawasan berasal dari kata awas yang berarti penjagaan. Pengawasan dalam ilmu administrasi merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Selanjutnya, penegakan sanksi dalam hukum administrasi negara. Menurut Padehan DKK, dalam hukum administrasi negara, penegakan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Sanksi hukum administrasi juga terdiri dari Bestuurreguwang atau pelaksanaan pemerintahan, kedua penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, ketiga penegakan denda administratif, yang keempat penegakan uang paksa oleh pemerintahan atau duangsom. Sudah masuk dalam bab 4, yaitu perlindungan hukum administrasi negara. Penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berjalan sebagaimana aturan. Sering terjadi pelanggaran pemerintahan, ini menimbulkan kerugian bagi rakyat. Sengketa tata usaha negara. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pratun, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang dan badan hukum perdata.
dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada perlindungan terhadap masyarakat dalam bidang hukum administrasi negara. Menurut Philippus M. Hadion, perlindungan hukum administrasi negara ada dalam dua bentuk, yaitu preventif, yang kedua represif. Kedua, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai yang dimaksud ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Gugatan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Peraturan disebut bahwa gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Gugatan tun yang diajukan sesuai dengan kompetensi atau kewenangan dari pengadilan yang terdiri dari satu, kompetensi relatif, yaitu kewenangan peradilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Kedua, kompetensi absolut, yaitu adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa tersebut. Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa, menggugat atau tergugat berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk menjadi suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa di pengadilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha atau basking yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tun. Yang kedua yaitu tergugat. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Itu terdapat dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun. Dan yang ketiga adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Itu terdapat dalam pasal 83 Undang-Undang Peratun. Selanjutnya ada tenggangan waktu. Tenggangan waktu dibagi menjadi 3. 1. Terhadap gugatan yang objek gugatannya adalah ketun yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, yaitu ketun positif. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dalam pasal 55 Undang-Undang Peratun. Yang kedua, terhadap gugatan yang objeknya gugatan ketun fiktif. Dalam hal gugatan diajukan dengan objek gugatannya yang dimaksud dalam pasal 3 angka 1 Undang-Undang Peratun, yaitu ketun fiktif, maka tenggang waktu mengajukan gugatan sama dengan tenggang waktu ketun positif, yaitu 90 hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Itu terdapat dalam pasal 55 Undang-Undang Peratun. Selanjutnya yang ketiga, terhadap gugatan yang objek gugatan ketun fiktif negatif. Dalam hal gugatan diajukan dengan objek gugatan yang dimaksud adalah ketun fiktif negatif, maka tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Peratun. Kita masuk dalam pembuktian. Pembuktian dalam pasal 100 Undang-Undang Peratun terdiri dari surat atau tulisan, keterangan asli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengakuan hakim, keadaan yang telah dilakukan oleh umum tidak perlu dibuktikan. Sekarang kita masuk kepada bab 5, yaitu kodifikasi umum administrasi negara.
Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Selanjutnya ada unsur-unsur kodifikasi dibagi menjadi 3. 1. Jenis-jenis hukum tertentu. 2. Sistematis. 3. Konvensif atau lengkap serta memuat suatu penyelesaian secara tuntas. Tujuan kodifikasi hukum tertulis untuk memperoleh 3 perolehan. 1. Kepastian hukum. 2. Penyederhanaan hukum. 3. Kesatuan hukum. Contoh kodifikasi hukum. Di Indonesia, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Sipil itu terdapat pada tanggal 1 Mei 1848. Selanjutnya ada aliran-aliran praktek hukum sehubungan dengan adanya kodifikasi hukum. Ada 3 aliran. Yang pertama aliran logisme, yang kedua aliran Frey-Rechtler, yang ketiga ada Rechtfinding. Sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.